Tentang keutamaan-keutamaan dari bulan suci Ramadan itu. Tidak boleh minta hormat kepada orang lain. Dia harus ikhlas, ini perintah Allah. Orang mau hormat atau tidak ada urusan dengan saya. Bulan sunnah dikasih sama Allah pahala wajib. Dan wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. Saya mau serius ini bicara soal Lailatul Qadar ini. Sama pasangan yang gak halal gitu. Kira-kira nih menurut Kiai gimana sih kejadian fenomena-fenomena yang sekarang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya selaku host Khadijah dalam acara Ramadan di Jakarta. Bincang puasa Ramadan bersama Kiai NU Jakarta. Alhamdulillah pada hari ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang luar biasa, Bapak Kiai Haji Taufik Damas selaku Wakil Khatib Syariah PWNU DKI Jakarta. Kiai, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, puasanya semoga lancar ya Kiai ya. Amin. Kiai, di sini topik kita keutamaan bulan suci Ramadan Kiai. Bagaimana sih Kiai tanggapan Kiai tentang keutamaan-keutamaan dari bulan suci Ramadan itu Kiai? Banyak ya, kita ini dari kecil lah udah mendengar istilah keutamaan bulan Ramadan. Karena memang kita tahu dalam Al-Quran itu pertama kita diwajibkan puasa. Tidak ada bulan yang kita diwajibkan puasa kecuali di bulan Ramadan ini. Sebulan penuh, bisa 29, bisa 30 hari. Selain itu tentu di malam hari juga kita melaksanakan ibadah sunnah yang kita kenal dengan istilah sholat tarawih. Walaupun tentunya kalau sholat sunnah, sholat malam itu juga bisa dilakukan di luar bulan Ramadan. Tergantung kita mau setiap hari sholat sunnah malam, sholat malam itu boleh. Tapi khusus di bulan Ramadan ada sholat yang kita kerjakan secara berjamaah. Di masjid, di musola atau bahkan di kantor-kantor, di rumah-rumah yang kita kenal dengan istilah sholat tarawih. Dan yang paling penting di bulan Ramadan itu kita dijanjikan oleh Allah pertama mendapatkan ampunan, yang kedua mendapatkan rahmat, dan yang ketiga terakhir itu nanti kita akan selamat dari api neraka. Itqum minan nar. Semua perbuatan baik yang kita lakukan di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Maka memang ini bulan yang sangat mulia. Maka wajar kalau kemudian sebagai muslim dan muslimah kita melaksanakan atau menjalankan ibadah di bulan Ramadan itu memang harus dengan niat yang sungguh-sungguh pertama, yang kedua kuantitas kita tingkatkan, dan yang paling penting adalah kualitas. Nah ini yang sering orang lupa. Kalau soal kualitas ibadah wabil khusus puasa itu tentu kata Nabi Muhammad itu syaratnya ada dua. Pertama iman. Iman itu artinya sadar betul bahwa puasa yang saya kerjakan ini murni karena menjalankan perintah Allah, tidak karena lingkungan, tidak karena keluarga, tidak karena atasan dan lain sebagainya. Maka orang yang menjalankan ibadah puasa tidak boleh minta hormat kepada orang lain. Dia harus ikhlas, ini perintah Allah. Orang mau hormat atau tidak ada urusan dengan saya. Jangan mentang-mentang kita tinggal di negara dengan mayoritas penduduknya muslim ketika puasa, kemudian wah bikin spanduk hormatilah orang yang puasa. Padahal yang justru harus dihormati itu di negara seperti kita sekarang ini orang yang tidak puasa. Karena mereka yang tidak puasa sekarang ini agak kesulitan biasanya siang itu nyari makan itu karena warung banyak yang tutup. Maka kalau mereka umpamanya punya tempat untuk makan ya kita harus hormati kan begitu. Oke. Berbicara tentang keutamaan Ramadan, di mana tadi Kiai bilang amalan sunnah dikasih sama Allah pahala wajib, dan wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. Nah, bagaimana Kiai supaya tip sebagai ibu rumah tangga atau anak-anak untuk mencapai bisa di bulan puasa ini bisa berproduktivitas tinggi dan tapi tidak mengurangi pahala-pahala tersebut Kiai?
Intinya begini, secara normatif itu kan kita dianjurkan mengejar pahala itu melalui ibadah-ibadah formal. Terutama kan puasa, sholat, baca Quran. Tapi sebetulnya segala perbuatan yang kita kerjakan dan itu bermanfaat untuk diri sendiri serta keluarga, itu pasti mendatangkan pahala. Itulah enaknya sebetulnya Allah itu kan maha pengasih dan maha penyayang. Kita jalan kaki aja, di tengah jalan ketemu batu nih, kita singkirin supaya orang nggak kepleset, itu dapat pahala kok gitu, dihargai oleh Allah. Artinya itu tergantung cara berpikir seorang ibu rumah tangga, apakah dia akan bisa produktif mengejar kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan. Tetap bisa, apalagi pagi nih jam 2 dia udah bangun menyiapkan santap sahur. Biasanya suami, anak-anak masih tidur, itu kan luar biasa. Nanti sore hari dia juga udah menyiapkan buka puasa buat suami, buat anak-anak. Suami mungkin masih di kantor, nanti pulang udah enak tinggal makan. Kemudian juga ya tentu selama tidak datang bulan, dia bisa puasa, dia bisa sholat malam, dia bisa taraweh, dia bisa tadarus Al-Quran, dan dia juga bisa sedekah. Makanya sebetulnya nggak laki, nggak perempuan, nggak ibu, nggak bapak, itu sama. Di sisi Allah itu memiliki kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan sama-sama. Di bulan Ramadan itu kan ada malam, kalau kita berbuat baik, kalau kita beribadah, kalau kita membaca Quran, terus pahalanya itu seperti khairun, seperti 1000 bulan gitu, Kiai. Terus bagaimana kiat-kiat kita untuk mendapatkan malam kemuliaan tersebut, Kiai, di dalam bulan Ramadan itu, Kiai? Gini, saya mau serius ini bicara soal Lailatul Qadar ini. Pertama ya, kita tidak akan pernah tahu siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar. Betul nggak? Jadi kalau ada orang bercerita si A, si B, kemarin mendapatkan Lailatul Qadar, lebih baik tidak dipercaya cerita itu. Karena sebetulnya makna dari janji Allah tentang Lailatul Qadar itu sebagai malam kemuliaan yang kalau kita beribadah mendapatkan pahala yang jumlah pahalanya itu sama dengan kita ibadah selama 1000 bulan. Itu memberikan motivasi moral kepada kita untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Soal nanti kita harus menjadi hamba yang meningkat spiritualitasnya. Jadi bukan hamba amatiran. Hamba amatiran itu yang kalau ibadah langsung minta kemudian konkret balasan dalam kayak orang gajian gitu. Ini kan kita ini ingin lebih dari itu. Tidak materialistik tapi pada aspek spiritual. Bahwa bulan Ramadan ini kan sebetulnya bulan di mana spiritualitas kita sedang diasah. Nah, yang namanya kemuliaan Lailatul Qadar itu adalah pada aspek spiritual itu. Jadi bukan pada aspek kemudian kita akan mendapatkan pahala yang besarnya sama dengan ibadah 1000 bulan. Oke lah, secara normatif itu ada, tapi pada aspek spiritual. Apa sih aspek spiritual? Aspek spiritual itu ibadah yang kemudian mempengaruhi kekuatan spiritual kita di dalam diri, yang kemudian spiritualitas kita ini mempengaruhi moralitas. Moralitas kita ini mempengaruhi perilaku sosial. Semua ibadah sebetulnya tujuannya itu, baik sholat, puasa, umroh, haji, sebetulnya tujuannya itu. Nah makanya syaratnya pertama adalah iman, yang kedua itu kata Nabi ihtisaban. Ihtisaban itu yakin betul bahwa kita sedang bertransaksi dengan Allah semata, bukan dengan yang lain. Itulah makna puasa, gitu loh. Jadi imanan wahtisaban. Jadi soal Lailatul Qadar ini intinya adalah kalau kita boleh, saya ingin menyampaikan kisah yang patut untuk kita tiru. Itu kayak saya pernah tinggal di Mesir, puasa bulan Ramadan, 10 akhir Ramadan, makin rame itu masjid itu. Jadi orang berangkat ke masjid itu jam 12 malam. Setelah taraweh pulang, nanti jam 12 malam balik lagi ke masjid. Dan itu ramenya kayak orang sholat Jumat. Sampai sahur mereka di sana, sampai sholat subuh mereka di sana, baru pulang. Kalau di Indonesia kan masjid 10 hari terakhir makin sepi apa makin rame? Makin sepi. Mall yang rame, pasar yang makin rame, mudik yang rame. Tapi itu bukan sesuatu yang kemudian kita anggap wah ini lebih baik, ini tidak. Tapi secara individu kita semuanya bisa menghayati bahwa Ramadan kali ini kita harus melakukan sesuatu yang lebih baik. Bukan cuma sekedar sesuatu yang bersifat pesta, sukacita secara fisik, tapi juga sesuatu yang sifatnya itu lebih
berupaya mendekatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya Kiai, keutamaan Ramadan itu luar biasa. Betul. Kiai, kalau misalnya nih anak-anak muda sekarang gitu Kiai ya, terus di bulan Ramadan ini kan suka tuh ada kayak ngabuburit gitu kan, ngabuburit tapi sama pasangan yang gak halal gitu. Kira-kira nih menurut Kiai gimana sih kejadian fenomena yang sekarang ini nih Kiai, misalnya beliau ngabuburit bersama pasangan yang tidak halal gitu. Menurut Kiai boleh-boleh aja atau gimana sih Kiai? Sama pacarnya gitu. Iya gitu. Ngabuburit. Sebetulnya begini ya, kalau kita saklek gitu, wah nggak boleh, itu nggak boleh memang. Tapi kan kita kan juga lihat sesuatu yang bisa dipandang secara positif gitu. Bahwa ada orang yang punya hubungan pacaran kemudian ngabuburit sore jalan-jalan, selama tidak melakukan hal-hal yang negatif dan bisa menjaga diri masing-masing itu ya kita bisa menganggapnya sesuatu yang wajar-wajar saja gitu loh. Walaupun sebaiknya tidak dilakukan. Ini kan menyangkut juga pertanyaan mendasarnya adalah apa hukum pacaran dalam Islam kan begitu. Nah, kalau hukum dasarnya udah haram maka kesananya kan juga haram kan, jalan-jalannya haram dan lain sebagainya. Tapi kan yang namanya fakta sosial tidak bisa kita lihat fakta sosial ya, di mana-mana orang banyak yang pacaran gitu loh. Maka dari itu ya kalau kita bicara hukum memang seperti itu, tapi fakta sosial kadang-kadang suka bicara lain. Nah, ngabuburit ini kan tradisi ya. Sebetulnya tradisi yang sudah lama di Indonesia, cuman menjadi istilah terkenalnya ngabuburit itu kan baru beberapa tahun ini. Dulu ya ada orang jalan-jalan sore tapi bukan namanya ngabuburit. Nah, itu memang diiringi dengan fenomena tumbuhnya pedagang-pedagang dadakan juga. Betul Kiai. Ya kan? Sekarang ini kita lihat pedagang. Ya? Jadi Ramadan ini membawa berkah bagi orang yang kemudian punya kesempatan cari rezeki. Betul Kiai. Jadi sekarang ini kalau kita masuk di perkampungan di Jakarta, di pinggir-pinggir itu warung banyak banget yang jual kolak, pisang dan lain sebagainya, gorengan, nasi uduk dan lain sebagainya. Banyak. Nah, orang biasanya ngabuburit itu sambil berburu takjil. Iya, artinya Ramadan itu benar-benar berkah banget ya Kiai buat pedagang kaki lima, buat buat orang semua, yang mencari rezeki dan lain sebagainya. Buat umat Nabi Muhammad juga Kiai ya. Iya. Bahkan Ramadan itu adalah yang dirindukan para salafus salih Kiai ya. Betul. Maksudnya karena dilipat gandakan pahala-pahala yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Betul. Nah Kiai, fenomena yang terjadi yang kita lihat saat ini Kiai, di mana banyak terjadi bunuh diri Kiai. Bunuh diri itu kayak kemarin kita melihat fenomena dari lantai 20 terus ke situ itu yang 4 orang itu gimana sih Kiai, menurut Kiai apakah menurut Kiai itu seperti apa gitu fenomena bunuh diri ini nih, apa mereka tidak bisa melakukan, tidak diberikan jalan keluar sama Allah atau gimana Kiai gitu untuk menyikapi orang-orang yang putus asa ini gitu di bulan Ramadan ini Kiai? Itu tentu orang-orang yang memang sudah sangat putus asa. Tapi kita kan juga nggak tahu sebetulnya latar belakangnya. Kalau bicara secara normatif itu haram ya, dikecam orang melakukan bunuh diri. Tapi kalau kita lihat latar belakang beragam kan. Yang saya lihat tuh rata-rata ya karena ada tekanan sosial, biasanya utang mungkin diancam dan lain sebagainya. Bahkan juga kita tahu lah ya dari pinjol ilegal itu juga banyak orang yang melakukan bunuh diri. Ternyata kan memang diancam kemudian juga disebarluaskan, dipermalukan dan lain sebagainya. Nah, ini tentu sesuatu yang memang kalau kembali kepada ajaran agama itu ada ayat yang mengatakan wala taqnatu mir rauhillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Tapi tidak semudah itu. Kita tahu rahmat Allah itu luas, tapi fenomena kehidupan sosial juga kadang-kadang ini membuat orang mengambil jalan pintas. Karena takut, karena malu, stres, tertekan, akhirnya dia mengambil langkah seperti itu. Walaupun itu tentu langkah yang sangat tidak dibenarkan, apalagi oleh agama. Itu masuk neraka, dosa besar orang yang melakukan bunuh diri, karena ibaratnya itu tidak menghargai anugerah yang Allah berikan berupa nyawa itu, dan itu kan sangat berharga. Maka
dalam hidup ini segala sesuatunya itu harus disadari sebagai ujian. Hidup ini selalu ada ujian, itu di dalam Al-Quran itu jelas. Dan orang yang beriman ketika berhadapan dengan ujian diharapkan itu adalah selalu bersikap sabar. Apalagi kalau umpamanya diiringi dengan kesadaran bahwa ujian itu memang datangnya dari Allah. Dan Allah kalau mencintai seseorang pasti akan memberikan ujian tidak sama dengan orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah. Jadi semakin dicintai ujiannya semakin berat. Maka orang yang lolos dari ujian itu akan semakin dicintai dan derajatnya akan semakin mulia di sisi Allah. Gitu. Artinya puasa ini juga kita membentuk orang-orang yang bertakwa ya, Kiai. Iya. Jadi wa may yattaqillah yaj'al makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, gitu sekali Kiai ya. Betul. Jadi mungkin teman-teman semua yang ibadah puasanya lebih bagus, mungkin nanti segala permasalahan hidupnya akan diselesaikan oleh Allah. Betul. Gitu Dan ya? salah satu tanda orang bertakwa itu adalah al-kaziminal ghaiz, mampu mengontrol emosi. Betul, Kiai. Fenomena orang bunuh diri itu karena tidak mampu mengontrol emosinya. Mungkin tertekan dan lain sebagainya, akhirnya mengambil jalan pintas, melakukan tindakan yang ceroboh, yaitu bunuh diri. Masya Allah, tabarakallah, teman-teman sekalian, Ramadan di Jakarta, bincang puasa Ramadan bersama Kiai NU, luar biasa sekali. Bisa diambil kesimpulan bahwasanya Ramadan dapat membentuk insan yang bertakwa. Dan keutamaan-keutamaannya di dalam bulan suci Ramadan ini sangat luar biasa. Ibadah sunnah Allah berikan ibadah pahala wajib. Pahala wajib Allah lipat gandakan 70 kali lipat. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.